verbs. Yeah, I think that you have learned about verbs since you were junior high school, especially. Jadi kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan aktivitas. Kadang-kadang kita lupa kalau tidur juga pekerjaan ya. Bermimpi juga pekerjaan. Jadi kenapa di bahasa Inggris itu jelas ya bentuk kata kerjanya itu yang dulu kita pelajari, there are 3 kinds of verbs, verb 1, 2, and 3. Yeah. As, when we learn about verbs, we learn also the shape. I mean the characteristics. There is regular yang disebut dengan beraturan. Yang irregular itu biasanya kita sebut dengan tidak beraturan. Jadi kalau kamu menemukan kata artinya tidak. Regular, irregular berarti tidak beraturan. Kalau regular artinya beraturan. Oke, sebelum saya share apa yang saya ketahui tentang verbs, kita akan diskusi. Saya sambil buat dokumen baru dulu deh, biar kalian bisa melihat contoh yang diberikan oleh teman-teman kamu ya. Jadi setiap saya panggil namanya langsung menyahut. Jangan takut atau jangan merasa aduh saya merasa kalau di kelas saya itu saya manggil kalian itu bukan untuk ngejudge, artinya I want to know ya what you have had so far. Jadi sejauh ini kamu sudah pemahamannya tentang topik ini sampai sejauh mana gitu. Jadi I will not judge you. If you don't know, just say I don't know. Ya, kalau tahu langsung dijawab. So, question. Yeah, let me make a new PowerPoint first. Ya. Saya mau sambil lihat present listnya ya. Saya share screen. I will share my screen so that you can see my PowerPoint document. Can you see my empty PowerPoint? It is entitled verbs. Sudah bisa lihat layarnya? Adik-adik, can you respond? Setiap saya bertanya, direspon ya, karena saya ketika sudah sharing something nggak bisa lihat layar bisa, utama. Oke, thank you. Iya Pak, sudah. Yang saya panggil ini adalah Alexander. Saya cek dulu kehadirannya. Alexander hadir? Excel, sorry. Excel. Hadir. Oke, Gerald. Absent. Ada Emmanuel? Hadir, Sir. Baik, Jerry? Ada, Pak. Ya, thank you, Jonathan. Hadir, Pak, hadir. Oliver? Hadir, Sir. Leonard Saputra? Absent. Maria Helena? Hadir, Pak. Thank you. Reinhard Costa? Hadir, Pak. Ya, Maria present. Oke, thank you. Reinhard? Reinhard hadir, Pak. Oke. Wiwin? Hadir, Pak. Victor? Gabriel Lano? Saldona? Hadir, Pak. Cyril? Alexandro? Bayu Aryo? Hadir, Pak. Last name, Togutri, the new student? Hadir, Pak. Alright. Kamu baru pertama kali masuk di kelas saya, Togu. 4 minggu berarti kamu nggak masuk ya? Saya di kelas B, Pak, yang hari Senin, Pak.
Oke, saya anggap hadir karena memang sudah ada pemberitahuan dari pusat ya. Tadi malam saya terima. Pak, Kalau makanya, Pak. Bayu ini sudah masuk dari awal ya? Saya juga dipindahin, Pak, sebelumnya. Oke, dari kelas mana, Bay? Dari Saya kelas, juga, Pak. Dari kelas K kalau nggak salah. Kak, siapa kemarin dosennya? Bentar saya lihat, Pak. Kalau Togu kemarin siapa dosennya? Bapak sendiri, Pak. Oh iya, kamu yang dari Senin pindah ke Rabu ya, Togu? Pak, soalnya jadwal saya pada hari Senin bentrok, Pak, sama RSP gambar teknik, Pak. Makanya saya minta untuk Kak Milias dipindahin, Pak, gitu, Pak. Oke, thank you. Nggak apa-apa. Selama kalian masih mengikuti Pak, pelajaran. nama saya nggak ada ya, Pak ya? Nah, ini yang saya minta. Ketika namanya nggak ada, siapa ini? Johnson Gabriel, Pak. Kamu kemarin saya minta tulis di chat box nama lengkap prodi dan Udah, Pak. Tulis ya. Udah, Pak, di grup. Oh, yang kemarin banyak itu. Siapa namanya? Johnson Gabriel, Pak. Ya inilah, kadang-kadang kalau udah chaos seperti ini, sayanya juga minta maaf ya. Karena kebanyakan kelas saya mengajar semester ini. Terus kadang-kadang saya lupa kalau nggak kamu ingatkan. Ini kelas Rabu ya. Kamu sudah tulis di chat grup ya, Bang ya? Iya, Ini udah, Pak. Marfem ya? Iya, saya juga, Pak. Oh, Sama sebentar Jamie. ya. Sebentar. Ayo, Pak. Saya akan copy paste dulu nama-namanya. Ini Marfem kemarin dari kelas mana? Dari kelas G, Pak, pindahan karena salah masuk grup. G kemarin tahu dosennya siapa? Pak Johannes, Pak. Johannes Erik. Oke. Marfem and then Marfem dari prodi apa, Bang? Marfem? Iya, Pak. Halo, Pak. Prodinya apa? Dari prodi teknik mesin, Pak. Mesin ya. Oke. Selamat pagi, Pak. Saya Gerald. Sebentar ya, Bang ya. Saya cek dulu. Ini ada Muhammad Jamie hadir hari ini? Hadir, Pak. Oke. Jamie kemarin dari kelas mana, Bang? Kelas G, Pak. Pak G. Johannes. Johannes. Oke. Kamu dari teknik mana? Teknik mesin, Pak. Mesin juga ya. Oke. Iya. Sebentar ya, ini karena banyak perubahan-perubahan dan saya agak sedikit chaos kalau di tengah-tengah itu ada perpindahan atau masuknya mahasiswa baru. Jadi that's fine, tapi saya jadi kerjanya banyak. Nah, ada dua berarti ya, Muhammad Jamie dan Marvin Famber. Siapa yang belum ada namanya di sini? Ini satu lagi nih. Marvin juga. Saya, Pak. Johnson, Pak. Johnson. Lagi, Pak. Johnson tulis di grup atau di mana ya? Nggak ada saya. Udah di grup, Pak. Oh, ini Johnson Gabriel P. Iya. Nah, Johnson Pak, Gabriel saya, Pak. P. Sebentar ya, Bang ya. Satu-satu ya. Johnson P. Gabriel. Kamu dari sudah ada teknik mesin juga ya. Saldona sudah masuk di sini belum tadi ya? Oh sudah. Oh berarti saya lupa kemarin. Ini teknik mesin. Yang belum menuliskan nama di grup siapa? Melki sudah masuk belum? Sudah, Pak. Melki tadi sudah sebutkan namanya ya? Kenapa, Pak? Melki sudah saya panggil namanya tadi. Berarti belum masuk di daftar Belum, saya. Pak. Kamu nggak ingatkan saya ya, Melki ya? Oh, sebentar. Kok saya pindah ke sini? Yang belum ada namanya di chat grup atau baru masuk, silakan langsung diketik nama lengkap, nomor
apa nomor induk mahasiswa dan prodinya ya. Biar saya langsung pindahkan hari ini, jadi minggu-minggu depan saya nggak banyak kerjaan lagi. Coba sekarang yang namanya belum ada, kalian ketik di chat box, di chat group, dan namanya belum ada di daftar presensi saya ini, silahkan langsung mengetik ya. Mengetik nama lengkap seperti ini, nama lengkap, NIM dan prodi di chat group. Sekarang, now. Oke. Mister, sorry, Leonardo present, Mister. Oh iya, yang tadi saya panggil. Kenapa? Tadi kamu apa? Device-nya rusak? Koneksi, Mister. Tadi saya ganti ke Wi-Fi. Oke. Leonardo Saputra? Yes, Mister. Jansen kemarin Sir, dari sama- kelas mana? Sama Jansen? Gerald, Sir. Gerald ya. Oke, Gerald hadir. Jansen, kamu dari kelas mana kemarin, Jan? Dari kelas berapa sih? Oh, yang Kelas G. dari B. Kamu pindah sama Togu ya? Oke. Iya. Kalau itu mah nggak masalah karena emang ini kan presensi saya lengkap. Melki dari kelas mana, Mel? Saya dari kelas Bapak juga. Oke, good. Ya, nanti yang dua orang ini saya akan tanya presensinya dari Pak Johannes ya, apakah benar kalian dari kelas itu. Ya, saya kenal semua dosen bahasa Inggris ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang kehadiran adik-adik atau namanya belum tertera di sini? Mau Sir, Cyril hadir, Sir. Siapa? Siapa? Enggak ada suaranya lagi. Kalian masih dengar suara saya? Masih Yes, Pak. Miss. Oh, ini Yes. Cyril hadir. Cyril tadi kemana pas saya panggil? Belum masuk ya? Ini jaringan saya ini hilang, Sir, tadi. Oke. Asal jangan orangnya aja yang hilang. Saya pastikan nih namanya nggak ada atau ada. Sudah ada. Victor, saya panggil sekali lagi. Nggak ada ya? Gabriel Lano. Terima kasih, Sir. Ada, Pak. Gabriel Lano saya panggil tadi nggak nyahut. Kemana kamu? Tadi ke kamar mandi, Pak. Ada Alexandro. Oke. Ya berarti yang nggak hadir hari ini hanya Victor dan Alexandro ya. Pak mau nanya Pak, berarti yang absen minggu-minggu kemarin diabsenin kan ya Mbak? Bagaimana? Ya pasti. Oke. Sebenarnya saya itu bukan orang yang terlalu ini banget ya. Artinya saya mau minta kalian keaktifannya itu, ini kehadiran itu hanya refleksi. Hanya saja nanti ketika nilai kalian itu jelek, saya biasanya menambah nilainya kalian itu rajin atau enggak sih. Jadi tetap saya akan melihat kehadiran kalian di sini. Jadi itu cara saya. Jadi nggak ada di kelas saya ujian-ujian remet itu, pusing saya. Jadi saya selalu banyak cara untuk menambahkan nilai mahasiswa, keaktifannya kah. Makanya video-video ini sebenarnya akan saya tetap ada foldernya. Jadi saya akan ulang nanti mana orang-orang yang aktif, mana yang bohong hadir atau enggak. Kan ada mahasiswa tuh saya hadir kemarin, saya cek. Karena di sini kan ada presence list yang bisa saya unduh kan. Ya, yang saya unduh kalian bisa lihat mungkin layar saya. Di sini kan ada nih. Ini bisa saya unggah loh. Jadi di situ tertera kapan kalian masuk, kapan kalian keluar atau out, di tengah-tengah kelihatan jamnya. Jadi nggak bisa bohong. Ya adik-adik ya. Oke. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi mengenai siapa ini? Excel Pak. Itu pertemuan ketiga yang non sama pronunciation itu kan sih Pak? Yang Pertemuan ketiga. Yang saya kasih video bukan? Kelas kamu enggak yang saya kasih video, yang asinkronus, bukan? Bukan Pak. Oh, yang kelas Senin ya. Yang pertemuan ketiga noun dan pronoun kenapa itu? Excel. Saya join Teams call-nya Pak. Oh, mungkin saya pas manggil kamu nggak nyahut ya. Gitu, mungkin ya. Ya mungkin Pak. Oh, ya sudahlah. Sorry, ya, Pak.
Saya cek ya. Oke. Ya gini saja lah, saya mau pastikan saja karena kemarin saya nggak perhatikan kalian. Reinhard pernah nggak masuk ya, betul? Saya butuh kejujurannya saja. Reinhard pernah nggak masuk ya? Oh, Reinhard nggak masuk, nggak nyahut berarti sudah pergi dia ini. Kayak gitu lah kadang-kadang ya. Victor, kalian masih dengar suara saya, adik-adik? Masih Pak. Masih, Pak. Masih. Berarti yang ini udah ninggalin handphonenya di kamar terus pergi ke warkop. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kalau online ini begitu, handphonenya ditaruh, ngomong dosennya, ditinggalin lah handphonenya di kamar, dia mah di warkop sambil ngopi ya kan. Tapi di akhir nanti akan saya cek ada nggak orangnya ya. Bisa saja di awal-awal saya mau lihat hadir, tapi di akhir udah nggak tahu kemana orangnya ya. As I told you, online meeting means that that's not a big problem wherever you are studying, yeah. Even though you are in the Starbucks, in the coffee shop, in the salon, but as long as you listen to my explanation and you gain the knowledge, yeah, that's the main thing, yeah. That's the goal of this course, yeah. Jadi mau kamu sambil nongkrong, mau sambil apa, tapi ketika nanti buka kamera jangan pula kamu sedang nggak pakai baju. Nah itu kan pelanggaran, ya kan? Oke, adik-adik saya akan bertanya langsung ke, saya panggil randomly ya, Melki. Yang saya panggil namanya buka kamera ya, nggak apa-apa. Sedang di jalan atau di mana, biar saya semakin lihat orangnya. Melki. Hadir Pak. Oh iya, ini Melki ya. Melki, kalau dibilang disebut dengan kata kerja, menurut kamu di bahasa Inggris itu jenis-jenis pekerjaan yang disebut dengan, oke, pertanyaan saya ubah. Kalau di bahasa Inggris kan tadi saya bilang ada namanya regular, irregular. Kamu ingat kembali pelajaran kamu di SMA, yang disebut dengan irregular berarti tidak beraturan. Sebutkan dulu 5 kata kerja yang tidak beraturan. Artinya bentuk 1, 2, dan 3 itu tidak beraturan. Kalau yang beraturan kan bentuk kedua ketiganya hanya ditambah ed. Kalau yang tidak beraturan, nggak usah dibuka dulu Google itunya. Yang di otaknya aja dulu, yang sudah ada di otak ya. Mel. Ada yang tahu? Lupa semuanya, Melki? Lupa Pak. Lupa. Lupa. Ya, nggak apa-apa. Berarti jujur ya, lupa ya. Berarti kalian melupakan kenangan di masa SMA. Ya, gurunya capek-capek. Oke, saya lihat di sini ada nama Bayu. Mana kamu Bayu? Saya khususnya panggil orang-orang yang tidak buka kamera ya. Bye. Lihat dulu layar kamu. Irregular verb. Sebutkan dulu 5 yang disebut dengan irregular verb. Jenis contohnya. Ya. Lupa Pak. Ini tidak beraturan. Nah sekarang yang tahu siapa? Coba volunteer. Sukarelawan saja. Siapa yang masih ingat? Contohnya. Itu Sir. Siapa ini? Saya Pak. Oke, Jerry dulu. Jerry, nanti Gerald. Jerry, sebutkan 5 yang kamu sudah pahami. Irregular verbs. Bentuk 1, 2, dan 3 biar kelihatan mana yang tidak beraturannya. Pertama, eat, ate, eaten. Oke, lihat adik-adik. Eat, ate, eaten. Benar ya? Iya, lihat nih. Sama-sama artinya makan. Tapi bentuk pertama, kedua, dan ketiganya tidak sama. Ini eat, ini ate, ini eaten. Bentuk contoh kedua, Jer. See, saw, seen, Sir. Iya, see, saw, bacanya saw ya, saw, seen. Saw, seen. Iya. Kalau orang Batak itu saw itu diam ya, saw
ya, bukan so, tapi so. Kalau so nanti jadi so, nah ini so ya. Kita belajar sedikit tentang pelafalannya. See, saw, seen, artinya melihat. Yang ketiga, Jer. Swim, swam, sama swam. Nah, ini cocok ini nanti beasiswa ke Filipina ini. Bahasa Inggrisnya Bohong. bagus ya. Apa tadi? Swim, swam, Sama swam. swam. Ya, lihat nih adik-adik. Jadi bentuk pertama, kedua, dan ketiganya unik-unik. Itu yang disebut dengan irregular verb. Nah, yang keempat, Jer. Speak, spoke, sama spoken. Good, ya. Speak, spoke, spoken. Nah, unik-unik ya. Tidak ada yang sama sekali ya. Yang terakhir, yang kelima, Jer. Do, did, sama done. Good. Ini yang sering kita gunakan di kata pertanyaan. Berasal dari kata kerja ya. Do, did, done. Artinya melakukan atau mengerjakan ya. Oke, thank you so much Jerry. Terima kasih untuk Jerry yang sudah mengingatkan teman-temannya. Sekarang Gerald. Gerald, coba 5 lagi yang sudah kamu tahu, Gerald. Yes, sir. Iya. Contoh pertama, Raul. Buy, book. Iya. Nah, dari situ kan saya nanti mengajari kalian bagaimana cara ucap yang bagus. Lihat ini. Buy. Nah, ini biasanya memang lidah kita orang Indonesia sering bog-bog ya. Ini bacanya sekarang gini ya, ikuti saya. Bought ya. Agak panjang dia jadi G-nya ini tidak berbunyi adik-adik. Jadi jangan dipaksain kerongkongannya jadi sakit. Jadi bacanya adalah bought. Coba bought. Buy, bought. Jadi tidak ada GH. GH itu disebut di bahasa Inggris adalah dua kata yang tidak berbunyi. Jadi kita buang jadi bought. U ini bacanya A ya. Jadi jadi bought. Ya, jadi seperti itu ya. Contoh kedua, Gerald. Break, broke, broken. Good ya. Memecahkan ya. Break atau kalau sistem itunya break ya, break. Ada sistem American, ada yang British ya. Break boleh, break boleh ya. Break, broke, broken. Artinya memecahkan ya. Bisa juga ini merusak. Oke. Untuk ketiga, Gerald. Find, found. Good job. Find, found, ya. Bacanya found, ya. Makanya kalau ada kita ketinggalan barang di pesawat, kita akan menemui kantor lost and found, ya. Kehilangan dan ditemukan. Found, find, found. Bagus. Contoh keempat. Go, went, gone. Yes, ini yang kita kerjakan sehari-hari pekerjaan ini ya. Go, went, gone. Ya, pergi. Contoh terakhir dari kamu, Gerald. Give, given. Ya, apalagi orang yang kata Tuhan memberi itu akan mendapatkan pahala yang besar. Sering-seringlah memberi ya. Give, gave, given. Ya, memberi. Nah, jadi thank you so much for Gerald and Jerry for giving those examples. Mudah-mudahan teman-teman yang lain dari sini sudah paham. Oh, jadi mereka ingat kembali. Oh, ini yang saya pelajari dulu. Nah, kenapa kalian harus mempelajari ini? Ini erat hubungannya dengan ketika kamu melakukan sebuah aktivitas,
kapan sih kamu melakukannya dari kata kerja yang kamu gunakan. Makanya bahasa Inggris itu dipilih sebagai bahasa internasional karena salah satunya mereka ini bahasa Inggris ini termasuk bahasa Inggris yang jelas gitu loh, ya. Jelas, kamu pasti mau dong sama orang yang jelas, yang enggak jelas biasanya akan kamu jauhi. Nah, jelas di sini artinya, lihat nih kalimat saya ya adik-adik. Ketika saya membuat kalimat seperti ini, tanpa ada kata keterangan ya, nanti akan kalian bisa yang memang sudah memahami bahasa Inggris, kalian akan paham kapan ini kejadiannya. I blew the candle. Saya meniup lilin itu. Pertanyaan saya kepada kalian semua, kapan saya meniup lilinnya? Sekarang kah? Besok kah? Atau sudah? Ayo. Sudah. Iya adik-adik. Dari mana kamu tahu bahwasanya sudah meniup lilinnya? Dari kata kerjanya. Good job. Dari kata kerja blew-nya. Karena blew ini adalah bentuk past dari kata blow. Blow, blew, blown. Gitu adik-adik. Saya gunakan yang kedua ini karena memang saya sudah melakukannya. Nah sekarang saya akan membuat kalimat yang kedua ya. Makanya saya langsung buat seperti ini biar kalian paham apa gunanya kita mempelajari ini. Karena sehubungan dengan kapan. Makanya saya jelaskan kepada mahasiswa, kamu jangan malas belajar tenses. Tense itu kalau diterjemahkan, di buku saya menjelaskan itu tense itu adalah waktu. Jadi ketika kamu mengungkapkan sebuah kejadian, kamu gunakanlah kata kerja yang tepat. Biar orang tahu kejadian tersebut sudahkah, akankah, sedangkah, ya. Saya bilang seperti ini, saya tatap layar dulu ya. Leonard. Leonard is sit on a bench. Ya. Nah, dari kalimat saya ini, Leonardo duduk di kursi. Kapan Leonardo duduk? Besokkah? Kemarinkah? Sekarangkah? Dari mana kamu tahu? Sekarang. Iya. Sebenarnya bukan dari sittingnya guys. Ketika saya ubah nanti ini menjadi was, sedangnya itu sudah berlalu. Kelihatan dari to be-nya. To be-nya past. Nah, memang ketika ada ing, memang sedang. Tapi sedangnya kapan? Lihat to be-nya. Kalau to be-nya is MR, itu baru dia sedang berlangsung sekarang. Kalau saya buat kalimatnya seperti ini, sedangnya kapan? Kalau saya buat seperti ini, Leonard was. Nah, sama-sama sitting adik-adik, tapi sama-sama sedang duduk. Tapi sedang duduknya kapan? Kamu menjelaskannya sedang duduknya sekarang atau sudah berlalu? Sudah berlalu Pak. Dari mana? Dari was-nya. Was-nya kan to be dari simple past. Nah, jadi adik-adik, nah ini kan makanya ini juga disebut dengan verb to be. Ya, saya tambahkan bukan hanya kata kerja yang biasa, tapi to be, ya. To be ini coba semuanya. To be untuk simple present ada is, am, are. To be untuk simple past was, were. Nah ini pasti kalian bingung nih. To be untuk future be. To be untuk perfect yang sudah sempurna been. To be untuk yang sedang itu being. Nah mungkin kalian ini lupa seringnya. Nah ini sering kita gunakan nanti to be ini untuk kata kerja yang untuk kalimat yang bukan kata kerja ya. To be digunakan ya fungsinya ini to be ini ya digunakan untuk satu ya membuat kalimat yang bukan kata kerja.
Makanya kita saat ini sedang mempelajari jenis kata. Nah, jenis yang bukan kata kerja kemarin kita sudah mempelajari ada noun, ada adjective. Minggu depan kita akan belajar mengenai adverb. Ya. Oke. Contohnya adik-adik, langsung ke contoh. Ketika saya pakai to be, saya bilang seperti ini. I am your friend. Jadi nggak boleh I your friend. Kenapa nggak boleh I your friend? Di sini kan your friend ini bukan kata kerja, tapi kata benda. Makanya saya harus buatkan to be-nya di sini. Saya adalah teman kamu. Jadi nggak boleh I your friend, harus ada to be-nya setelah I. Itulah fungsi to be itu, ya. Karena di kalimat ini ya tidak ada di sini kata kerja, yang ada di sini kata benda. Misalkan contoh kedua, hari ini mendung ya, today is cloudy, ya. Jadi nggak boleh kamu bilang today cloudy, tapi harus ada to be is setelah today. Karena cloudy ini bukan kata kerja. Oke, Pak, saya kan tadi lihat contoh Bapak ada to be-nya kok. Ini kenapa boleh? Ya kan? Ya kan? Kenapa boleh? Nah, jadi to be juga digunakan. Ini saya ambil contoh yang tadi ya, tapi pengertiannya saya buat seperti ini. Jadi to be untuk to be untuk membuat kalimat kata kerja bentuk sedang. Masih dengar suara saya nggak adik-adik? Masih Pak. Nah, kalimat inilah yang disebut dengan kalimat sedang. Boleh ada to be, tapi harus ditambah dengan bentuk kata kerja bentuk ing. Jadi nggak boleh Leonardo sitting. Karena kata kerjanya bentuk ing, kita harus bubuhkan di sini to be. Dan yang terakhir, to be ini digunakan untuk semua kalimat pasif. Jadi semua kalimat pasif yang dulu kita pelajari waktu SMA, kalau nggak salah waktu SMA biasanya ini fokusnya ya. Mengubah kalimat aktif ke pasif. Nah, semua kalimat pasif pasti menggunakan to be, adik-adik. Ya, jadi itu perlunya kita harus mengenal ini namanya verb to be. Yang kata kerja bentuk to be. Ya. Nah, jadi tidak asal-asalan kita mempelajari. To be itu sebenarnya tidak ada artinya tanpa sudah ada di dalam kalimat lengkap. Jadi kalau ditanya to be itu apa, sir? I cannot give you explanation what the definition of to be without looking at the sentence. Jadi tanpa melihat kalimatnya saya nggak bisa. Contohnya kalimat di sini kan saya mengartikan adalah di sini, ya. Karena kita di bahasa Indonesia adalah untuk menyatakan antara si subjek dan komplimennya itu sama posisinya. Jadi I am your friend, ya. Saya ya teman kamu saya. Jadi ya today jadi is cloudy, hari ini. Kadang-kadang to be nggak bisa diterjemahkan. Contohnya ini, hari ini adalah mendung. Nggak usah, karena di bahasa Indonesia tidak mengenal adalah kita menyatakan cuaca. Hari ini cuaca adalah mendung. Jadi cuaca mendung gitu aja ya. Menyatakan sifat. Oke, kedua, fungsi to be menggunakan kata kerja ing di depan yang menyatakan pekerjaan yang sedang. Nah, ini membuat kalimat pasif ya. Jadi sangat penting kalian menguasai bentuk to be. Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya she, to be-nya is di simple present. Kalau di simple past, to be-nya was. Ya. Contoh, saya mengingatkan kalian kalau kalimatnya seperti ini. Saya ingin tanya, kalian masih ingat jenis tenses nggak? Saya mau buat kalimatnya seperti ini. Ini kalimat aktif ya. Ingat, kalimat aktif di bahasa Indonesia diawali dengan kata kerja me.
Oke, misalkan saya selalu pengen nama-nama kalian itu ada di contoh yang saya buat. Ini Johnson ya. Johnson. Ya Pak, saya ngambil bawa motor ya Pak. Gave a flower to her girlfriend. Oke, saya mau tanya. Adik-adik, ini kalimatnya jenis atau kejadiannya kapan ini terjadi? Present kah, past kah, atau future? Lihat kata kerjanya, bentuknya keberapa itu adik-adik? Besar. Iya, gave ini kan bentuk kedua dari give ya, bisa dipastikan pasti. Apalagi kalau sudah saya buatkan di sini kata yesterday. Ya, Johnson gave a flower to her girlfriend yesterday. Sekarang kalau kita terjemahkan, Johnson memberikan setangkai bunga ke pacarnya kemarin. Nah sekarang kalau ini bahasa Indonesia saya terjemahkan. Sekarang kalian buat ke kalimat pasif. Ayo. Gampang, bahasa Indonesianya tadi siapa? Pelakunya Johnson. Apa yang dilakukannya? Memberikan sebuah bunga. Ini aja kalian fokus dulu. Subjek, predikat, dan objek. Sekarang memberikan, diberikan. Sekarang kita buat dulu diberikan. Apa yang diberikan adik-adik? Bunga. Buatlah dulu ini gave ya, gave. Ya, gave. Ya, karena untuk semua kata bentuk pasif, saya buatkan di sini ya. Semua bentuk pasif to be harus diikuti oleh bentuk ketiga. Harus bentuk ketiga. Ini sudah keharusan dari sananya ya. Semua bentuk pasif harus bentuk ketiga kata kerjanya. Nah, ini bentuk kedua. Nah, karena yang sudah paham pasti, oh given, diberikan. Oh, apa yang diberikan adik-adik? A flower. Flower. Good. Sekarang saya bilang tadi, teman-teman. Ini tensesnya simple past. Berarti to be untuk simple past, ya kita buatkan aja dulu di sini. To be untuk simple past ada berapa? Was, were. Betul ya? Kalau untuk simple present ada 3. Is, am, are. To be untuk simple past ada was, were. Untuk future ada 1. Perfect ada 1. Continuous 1. Karena kalimat ini adalah bentuk simple past, berarti kita tulis dulu. Berarti to be-nya nanti pasti akan dipakai ada was dan were. Ya, karena rumusnya to be harus ditambah kata kerja bentuk ketiga. Ini kata kerjanya memberikan bentuk kedua. Berarti saya harus ambil bentuk ketiganya given. Nah, sekarang diberikan. D-nya belum ada nih. Karena to be-nya belum ada. Nah, sekarang a flower. To be-nya was atau were? Besar. Iya, karena bendanya 1. Jadi kita harus pakai was di sini. Ini baru sebuah bunga diberikan. Baru gampang. Kemarin kalau pasif-pasif enak banget guys. Bye-bye oleh siapa? Oleh Johnson. Ini saja sebenarnya kalimat sudah lengkap. Nggak perlu bertele-tele panjang ke sini. Ini kan hanya tambahan. Ya. Jadi yang perlu sebenarnya yang dicek ini. Sebuah bunga diberikan oleh Johnson. Karena kalimat utamanya Johnson memberikan sebuah bunga. Bunga diberikan. Jadi ini yang diterjemahkan diberikan. Ingat. To be-nya adalah was. Dari mana was ini? Kenapa bukan were? Karena setangkai. 1 dia. Makanya dia pakai was. Nah, nanti kita mempelajari lebih lanjut tentang tenses. Tapi saya hanya mengenalkan bahwasanya to be itu juga disebut dengan verb. Karena topik kita hari ini adalah verbs. Jadi selain verbs yang biasa,
To be itu juga disebut dengan verb to be. Ya. Oke adik-adik, jadi saya bilang tadi kenapa kamu atau kita harus mempelajari jenis kata kerja ini, karena ketika kita melihat teks nanti, apalagi kamu sudah international student, Uki sudah unggul, buku teks kamu nanti di teknik itu kamu disuruh untuk membaca jurnal yang berbahasa Inggris, kamu sudah nanti bisa merefleksikan ilmu kita hari ini. Coba nanti buka teks buku bahasa Inggris kamu, langsung kamu belajar, oh ini kata kerja yang tadi kami ini ya, oh ini bentuk kedua, ketiga. Nah, ini bentuk ing, ya. Oke, jadi dari kalimat ini, dari kata kerja yang kita gunakan, kita bisa melihat kata kerja itu atau pekerjaan tersebut dilakukan kapan, sedangkah, akankah, atau sudahkah. Nah, yang sudah biasanya kalimatnya ada have, has. Biasanya sudah tapi tidak tahu kapan waktunya. Contohnya saya sudah sarapan. I have eaten my breakfast. Jadi ini bentuk ketiga diawali dengan kata sudah. Saya sudah makan. Gitu. Jadi kamu dari kata have juga sebenarnya sudah paham ya, sudah. Harus ditambah bentuk ketiga. Ini bentuknya perfect, ya. Saya tidak akan mengajarkan secara khusus. Artinya kalau kamu menemukan kata kerja bentuk ketiga, oh selain bentuk pasif, kata kerja bentuk ketiga itu juga digunakan untuk kalimat namanya perfect, ya. Kegiatan tersebut sudah sempurna terjadi atau sudah dilakukan dari masa lalu dan mungkin sampai sekarang sudah terjadi berapa lama. Makanya biasanya kalau di bahasa Indonesia, saya sudah ada di Jakarta sejak, artinya ada awal dan sampai sekarang masih. Atau kamu bilang kalau durasi waktunya, saya sudah ada di Jakarta selama. Nah, kurun waktunya berapa? Sudah 2 bulan kah? Sudah setahun kah? Nah, itu namanya kalimat perfect, ya. Oke adik-adik, jadi dari situ kalian bisa saya ingin menggelitik apa sih fungsi kita mempelajari kata kerja hari ini, karena berhubungan dengan belajar tenses. Ingat, tense adalah waktu. Ketika kamu berbicara atau mengungkapkan sebuah kejadian, kamu gunakan kata kerja yang betul biar orang tahu pekerjaan tersebut, aktivitas tersebut terjadi kapan. Gitu ya. Jadi adik-adik sudah paham sampai di sini? Nah, ini baru saya tatap layarnya. Sudah? Oke. Kalau yang irregular itu sebenarnya adik-adik perlu kita kuasai. Kenapa? Lihat nih ya. Saya akan share terlebih dahulu. Aktivitas kesehari-hari kita sebagai manusia saja, itu kebanyakan kata kerjanya bentuk yang irregular adik-adik. Saya lihat ya. Daily activities atau aktivitas sehari-hari kita. Namanya kita manusia perlu makan. Yang tadi eat, ate, eaten. Ini pekerjaannya mungkin kalau kamu makan 5 kali sehari, ini kata kerjanya, ya. Ini aktivitas kita sebagai manusia yang sehari-hari aja, bukan bekerja ya. Bukan pekerjaan yang kita butuh untuk bisa hidup, bertahan hidup. Pekerjaannya sudah bentuk irregular. Setelah makan kita namanya minum, drink. Ya, drunk. Ya, jangan bilang mabok aja kamu pahamnya drunk. Ini berasal dari kata drink, artinya minum. Ya, kamu namanya punya kaki, nggak mungkin di rumah terus ya. Selama pandemi aja kita kalau di rumah gerak ke dapur, ke loteng, ke kamar mandi. Itu kan ada go, went, gone. Ya, jadi begitu sangat perlunya kalian harus memahami kata kerja yang tidak beraturan ini, ya. Oke, karena kamu aktivitasnya adalah pelajar, ya. Ya kan kamu harus membaca. Pelajar nggak pernah ada yang nggak membaca, ya. Read, lihat uniknya, teman-teman. Pak, itu kan tulisannya sama aja. Kenapa? Ya memang begitu bahasa Inggris. Memang tulisannya sama. Tapi
dari cara ucapnya, bunyinya orang nanti akan tahu kapan kamu membacanya. Gini ya, read. Ini bacanya read pakai i ya. Read, i panjang. Ini read, bunyinya read. Sedangkan ini juga read. Read, read, read. Pak, kapan kami tahu kapan bentuk kedua, ketiga dari omongannya paham. Kalau tulis ketahuan. Kalau yang dari ngomong misalkan saya bilang I read a newspaper. Oh, dia sudah baca, sekarang lagi enggak. Karena saya pakai ini. Kalau saya bilang I have read it. I have read it. I have read it. Oh, sudah membacanya. Ada kata sudah di sini. Oh, ini pasti bentuk ketiga nih. Nah, dari situ yang kalau kalian suka bahasa ya, kalian sudah paham, ya. Nah, ini pekerjaan kita sebagai mahasiswa kan, selain membaca kita juga harus nulis. Nulis kan bahasa yang ininya seperti ini, write, wrote, written. Ya. Menulis. Kita melakukan segala sesuatu, melakukan, mengerjakan, do atau does nanti untuk she, he, it. And then bentuk keduanya did, bentuk ketiganya done. Melakukan. Kalau ini memang sering kita gunakan dalam bahasa gaul ya. Done artinya selesai, artinya sudah dilakukan. Perfect ya. I have done it. Saya sudah melakukannya, tapi kita singkat done artinya sudah selesai. Artinya ini berasal dari kata I have done it. Saya sudah mengerjakannya, sudah selesai. Tapi kita singkat done. Nah, ya. Jadi adik-adik, inilah fungsinya saya ingin kalian itu mempelajari bahasa Inggris itu bukan hanya untuk mendapat nilai saja, tapi this is very important to you, ya, karena kalian itu kan mahasiswa yang tidak hanya nanti akan di Indonesia saja, kalian pengen dong dapat project-project teknik yang luar negeri, kalian harus bikin proposal in English, and then you have to present your proposal in English. And if you have a paper and then you present your paper. Mahasiswa sekarang karena UKI sudah unggul, apalagi untuk teknik saya paham, dekan dan wadik kalian itu sudah mengusulkan setiap nanti mahasiswa yang mau lulus sarjana, papernya itu sudah versi internasional. Kamu kan harus presentasi, if I'm not mistaken. Jadi tidak sia-sia kalian belajar bahasa Inggris. Dan please remember, bahasa Inggris bukan hanya diajar di UKI. Kalau kamu kunjungi kampus lain, Unindra, UNJ, UI, Unsada, semuanya belajar bahasa Inggris, khususnya tingkat 1. Gitu. Karena itu memang kewajiban dari pemerintah, artinya nasional. Ya, jadi mau nggak mau kalian harus berjuang untuk mengalahkan, jangan lagi bilang English is very difficult. I don't like English. I hate English. No, because English now is such like your friend, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kamu, bahasa Inggris itu sudah seperti sahabat kamu. Artinya gini, kalau kamu nonton YouTube, subtitlesnya ada judulnya bahasa Inggris. Kamu buka cellular phones aja dah, gamenya itu sudah dalam bahasa Inggris, perintah-perintahnya. Exit, open, close, play, off, itu kan bahasa Inggris semua. Jadi jangan bilang kamu nggak suka bahasa Inggris. Handphone kamu perintah-perintahnya dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, jadi itu topik yang saya ingin ajarkan ke kalian hari ini. Jadi saya tidak perlu lagi presentasi, artinya saya ingin tahu. Sebelum kita nanti terjun belajar setelah UTS atau setelah pertemuan ke-7, mungkin pertemuan ke-9, kita sudah belajar ada 3 tenses yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat perlu untuk kita kuasai. Kenapa saya buatkan sebagai koordinator, saya hanya mengusulkan 3 tenses itu. 3 tenses ini aja kita kuasai teman-teman, kamu itu sudah dianggap loloslah sebagai manusia atau mahasiswa internasional. Ketika kamu menceritakan kehidupan kamu sehari-hari, itu kan dalam interview biasa saya ditanya seperti itu. So what do you do in your daily life? Apa sih aktivitas kamu selama ini? Karena interviewernya ingin tahu
kamu itu orangnya aktif nggak sih? Kalau kamu hanya bilang I wake up at 5 and then I open my cellular phones and then I watch YouTube until 9 o'clock and then sampai jam 9 pagi nonton YouTube dari jam 7. Jadi ketahuan ya. Jadi kamu harus menguasai kata kerja bentuk pertama yang menjelaskan kehidupan atau kegiatan kamu sehari-hari ya. Nah, pasti kita hidup di masa sekarang, present. Sebelum kita hidup di sekarang, pasti kamu kucuk-kucuk, nggak mungkin kamu lahir sekarang. Tapi kan ada masa lalu kamu yang disebut dengan simple past. Itulah yang tadi perlunya kamu menguasai irregular verb. Kalau kamu bilang seperti ini. Saya sudah melamar beberapa kali minggu lalu. I applied. Bentuk kedua dong, ya. I proposed. Ada ed-nya. Atau saya mengirimkan, I sent. Bentuk ENT kan, bukan END. S-E-N-T, bentuk kedua dari mengirimkan. Sent. Jadi kalian harus menguasai simple past. Karena pasti akan ditanya, what did you do before you apply for this position? Interviewernya ngomong, sebelum kamu melamar posisi ini, what did you do before? Ya, apa yang kamu kerjakan sebelumnya? Where did you work before? Di mana kamu bekerja sebelumnya? Nah, pasti kamu nanti akan menjelaskan menggunakan kata kerja bentuk kedua atau to be bentuk kedua kalau bukan kata kerja. Ya, saya misalkan saya di Hotel Polonia selama 2 tahun. I was at Polonia Hotel in Medan when I was 17 years old. I worked, bentuk kedua ya. I worked there 2 years before I moved to Jakarta. Jadi kayak gitu. Nah, karena kita hidup di masa lalu, kita hidup sekarang gini. Kamu kan hidup sekarang, kuliah sekarang kan ingin ada masa depan. Berarti kita hidup sekarang berarti ada masa depan kita yang disebut dengan simple future. Jadi saya ingatkan sekali lagi 3 tenses ini kamu kuasai. Itu sudah saya bilang sudah taraf internasional lah kemampuan bahasa Inggris kamu. Karena dalam percakapan sehari-hari kita tidak jauh-jauh menceritakan masa lalu kita, masa sekarang kita, dan planning-planning atau rencana-rencana kita ke depan. Kalau Tuhan mengizinkan kita masih hidup. Ya, seperti itu. Oke adik-adik, jadi begitu saja yang saya ingin jelaskan. If you have any question, please ask. I give you 3 minutes. 3 menit aja. Kadang-kadang kalau dikasih panjang-panjang mahasiswa nggak mau bertanya. 3 menit, ada yang mau bertanya? Sekarang buka kameranya. Yang bisa buka kamera semuanya saya akan screenshot untuk ambil dokumentasi. Oke, siapa yang... Nah, ini banyak sepertinya ya. Kalau seperti ini saya bisa lihat banyak, tapi blur ya, buram jadinya. But that's fine. Okay, give your best smile. 1, 2, 3, go. Oke, ini saya kirimkan ke grup C. Ya, adik-adik sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, I will end this meeting. Belum ada tugas ya dari saya. Saya fokuskan kalian fokus dulu tugas-tugas yang lain. Tapi jangan salah, one day saya akan bertanya langsung. Itu yang akan menjadi nilai kalian ya. Saya sukanya ngambil nilai itu tanya langsung kayak tadi Jerry, Gerald itu sudah dapat poin plus. Artinya mereka memberikan ilmu kepada kita. Jadi kalian kalau saya tanya silakan aktif ya. Meskipun nggak tahu bilang aja I don't know. Suara kalian aja berharga buat saya ya. Oke.
Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya minta Leonard Saputra untuk membawa doa penutup. Silakan, Bang. Oke, Mister. Tunggu, Mister. Saya cari tempat dulu. Lagi di asrama ya kamu ya? Di kosan, Mister. Di kosan. Oh, nggak apa-apa. Saya juga Iya, bekas Mister. anak kos bertahun-tahun. Wajar itu. Ya. Soalnya mepet, Mister. Jam pertama, jam kedua. Oke, kawan-kawan. Kita akan bersatu dalam doa. Saya akan memimpin doa dengan ajaran agama Kristen Protestan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir pelajaran bahasa Inggris ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Tuhan berkati Mr. Gunawan ya Tuhan, berkati keluarganya ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan yang ia lakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan, yang akan melanjutkan kuliah ya Tuhan. Berkati kami mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, ladies and gentlemen, thank you. I'll see you next week. I love you all. Thank you. God bless you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Mister. Thank you so much, Mister. Bye, jangan-jangan. Thank you, Leonardo. I love you. I love you. Gimana? Thank you. I love Thank you. you, Oh, Mike. dosennya udah nggak ada. Thank you, Meki. Dosennya udah nggak ada. Teknik. Ya. Masih direkam, woy. Masih Ini direkam, woy. San. Hah? San. Ah, Ke kosan San, Apa? gue nitip rokok. Males ke warung gue. Mike, lu di mana, Mike? Lu di mana? Gue OTW. Pinggir jalan gue. Gue OTW ke situ, Cuk. Nitip dong. Siapa yang OTW ke sini? Ini gue OTW daripada mangan nanti Ber. gue pakai filter ya.